Halo Pak Kadit, perkenalkan kami dari grup I yang membahas tentang BRI Ventures. Saya Julius Kurniawan dan kelompok saya ada Lauren Maci, Iren Clarissa, dan Daniel Alexander. Next. BRI Ventures didirikan pada tahun 2019 dan berlokasi di Jakarta, yang merupakan induk perusahaan dari Bank BRI. Tujuan didirikannya adalah untuk memfasilitasi transformasi digital dan inovasi perusahaan startup. Dan inisiatif utama dari BRI Ventures adalah Sembrani Nusantara Fund pada tahun 2020. Next. Selanjutnya yaitu aset under management. Total aset under management yang dimiliki BRI Ventures adalah 30,56 triliun pada tahun 2023. Kunci pertumbuhan dari BRI Ventures adalah memanfaatkan ekosistem dari Bank BRI dan memiliki produk unggulan yaitu BRI Financial Technology Fund. Diversifikasi sektor ada financial teknologi, agribisnis, kesehatan, dan pendidikan. Next. Jadi, di sini saya akan menjelaskan portofolio investasi yang dimiliki BRI Ventures. Portofolio investasi BRI Ventures dibagi menjadi dua, ada main fund dan sembrani fund. Saya akan menjelaskan empat saja perusahaan yang di bawah investasi BRI. Yang pertama adalah Broom. Broom ini adalah startup pembiayaan untuk showroom mobil. BRI Ventures mulai mendanai Broom dari 1 Oktober 2024 sebesar 10 juta US dollar. Dan saat ini Broom berada di tahap growth late stage dan belum melakukan exit. Kemudian ada House. House ini adalah perusahaan F&B, merek minuman lokal. BRI melakukan investasi seri A sebesar 30 miliar rupiah sejak 2020. House sekarang ada di tahap growth stage dan belum melakukan exit juga. Kemudian ada Bukalapak. Bukalapak ini marketplace online yang mendukung digitalisasi UMKM. BRI mulai berinvestasi di Bukalapak di 15 April 2021 dan diperkirakan jumlah investasinya itu mencapai 2 digit juta US dollar. Bukalapak sudah melakukan IPO yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 dan kini bisnis tersebut berada di tahap growth late stage. Kemudian ada perusahaan yaitu Maju. Maju ini adalah platform SaaS untuk digitalisasi UMKM. BRI melakukan investasi sebesar 5 juta US dollar dalam putaran Praseri A pada bulan Juli 2021. Saat ini Maju berada di tahap growth late stage dan juga belum melakukan exit. Selanjutnya yaitu investasi stage. Ada tahap seed yang yaitu investasi untuk pengembangan ide dan fokus untuk membangun produk awal. Fokus utamanya yaitu ada di series A, yaitu mendukung startup dalam fase pertumbuhan, dan series B yaitu perluasan pasar dan pengembangan produk. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besaran investasi BRI Venture. Yang pertama ini startup yang berada di tahap awal atau seed. BRI Venture biasanya mengalokasikan pendanaan sebesar 500 hingga 2 juta untuk membantu perusahaan yang baru merintis dan juga untuk mengembangkan produk dan layanan mereka. Yang kedua yaitu startup yang berada di tahap pertumbuhan seperti di tahap series A dan series B. BRI Venture menyediakan pendanaan sebesar 5 juta hingga 10 juta, bahkan bisa lebih, tergantung kebutuhan pendanaan startup tersebut. Next. Selanjutnya itu ada investment test BRI Ventures. Yang pertama itu ada fintech untuk mendukung sistem keuangan inklusif dan memperluas akses layanan keuangan. Yang kedua ada fintech dan sektor pembayaran. Ini berfokus pada solusi pembayaran digital. Yang ketiga ini ada agritech untuk mendukung inovasi di sektor pertanian.
Yang keempat ada e-commerce dan penekanan pada UMKM. Yang kelima ada edtech yang fokus pada edtech untuk meningkatkan sistem dan kualitas serta akses pendidikan terutama di daerah terpencil. Yang terakhir ada health tech. Ini untuk mendukung inovasi di sektor kesehatan untuk menyediakan layanan yang lebih mudah diakses terutama pada pasca pandemi. Alasan BRI Ventures tertarik untuk berinvestasi di industri itu adalah karena BRI Ventures menawarkan peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan. Contohnya pada sektor fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Fintech memberikan solusi keuangan bagi masyarakat yang tinggal di desa. Berikutnya, BVI dapat mengakses pasar yang lebih luas untuk memaksimalkan sektor pertanian untuk membantu ekonomi Indonesia. Yang terakhir, BVI tertarik dengan edtech karena mereka juga menginginkan akses pendidikan yang lebih luas dan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Fokus BRI Ventures pada fintech, agritech, dan edtech bertujuan untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Next. Selanjutnya itu beberapa kali rata-rata BRI Ventures melakukan investasi. Rata-rata investasinya itu 4-5 kali per tahun. Investasi terbanyak itu dilakukan pada tahun 2022, yaitu melakukan 8 kali investasi. Contoh investasinya yaitu Bloom menerima dana sebesar 10 juta US dollar pada Desember 2022 dan Fishlock yang menerima dana sebesar 3 juta US dollar pada November 2022. Next. Berikutnya ini adalah contoh 4 perusahaan portofolio dari BRI Ventures. Pertama ada Grab, yaitu platform layanan yang menawarkan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, pembayaran digital, dan juga layanan keuangan. Grab dikenal sebagai salah satu unicorn terbesar di Asia Tenggara. Berikutnya ada Bukalapak, yaitu salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang menghubungkan penjual dan juga pembeli secara online. Bukalapak ini berfokus kepada pemberdayaan UMKM karena mereka menyediakan alat dan layanan yang memudahkan bisnis kecil untuk menjual produk mereka secara online. Berikutnya ada Peluang, yaitu aplikasi investasi yang memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti emas, reksadana, dan juga saham. Yang terakhir ada Link Aja, yaitu dompet digital yang menyediakan berbagai layanan keuangan, mulai dari pembayaran tagihan, transfer uang, hingga pembelian di merchant. Link Aja ini berfokus untuk inklusi keuangan dengan memberikan akses mudah bagi masyarakat, terutama yang belum bisa terjangkau oleh layanan perbankan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan perusahaan-perusahaan yang telah exit dari portofolio BRI Ventures. Yang pertama adalah Payfast. Payfast ini adalah perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi. BRI Ventures sudah berpartisipasi dalam pendanaannya dari awal, dan Payfast berhasil berkembang dan menjadi bagian penting dari ekosistem fintech di Indonesia. Payfast melakukan exit melalui merger atau akuisisi pada tanggal 4 Maret 2021. Kemudian ada Bukalapak. Bukalapak ini seperti yang sudah dijelaskan, platform marketplace online yang mendukung digitalisasi UMKM. Namun Bukalapak melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus 2021 yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 21,9 triliun. Karena dia melakukan IPO, jadi dia telah melakukan exit dari portofolio BRI Ventures. Kemudian ada TaniHub. TaniHub ini startup di sektor pertanian yang berfokus pada pemberdayaan petani melalui teknologi. TaniHub ini sudah mendapatkan pendanaan dari BRI Ventures, namun mengalami kebangkrutan dan melakukan likuidasi pada tanggal 9 Mei 2024. Sekian presentasi mengenai BRI Ventures dari kami. Terima kasih.